mulai nih. Halo, selamat pagi adik-adik. Masih ingat dengan kakak siapa ini? Ya, dengan Kak Ida. Kakak senang sekali bisa ketemu kembali pada IMPA kita hari ini. Adik-adik apa kabarnya? Kak Ida berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Adik-adik sudah siap semua? Untuk mau lihat kesiapan adik-adik, Kak Ida mau cek dulu nih. Adik-adik sudah mandi? Sudah Kak Ida, baik. Adik-adik sudah rapi, sudah wangi. Nah, apakah adik-adik sudah sarapan? Sudah dong Kak Ida. Wow, bagus sekali. Adik-adik sudah sangat siap ya ternyata. Nah, satu lagi, adik-adik apakah sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing? Yes, semua sudah siap. Karena ibadah kita akan dimulai. Nah, kakak ingatkan beberapa hal lagi. Saat ibadah, adik-adik nggak boleh sambil mondar-mandir ke sana kemari. Juga adik-adik nggak boleh sambil makan ya saat ibadah. Apalagi sambil tiduran. Jadi, walaupun ibadah kita dari rumah lewat YouTube, adik-adik harus ibadah seperti di dalam kelas kita seperti biasa adik-adik ya. Jadi adik-adik harus duduk manis, berpakaian rapi dengan sopan. Ya adik-adik ya. Jika adik-adik sudah siap semua, sekarang kita akan mengambil waktu saat teduh. Silakan adik-adik. Nah adik-adik, mari kita puji Tuhan dengan sukacita. Yuk kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Silahkan duduk adik-adik. Adik-adik kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai ibadah online kami. Tuhan berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati adik-adik Tuhan, agar dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, mari kita angkat satu pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Siapkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, adik-adik, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Alkitab. Dan
Pembacaan itu diambil dari kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai 5. Kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai 5. Kitab Esra ini ada di Perjanjian Lama ya adik-adik. Adik-adik semua sudah dapat bacaan Alkitabnya? Ya, kalau adik-adik sudah dapat bacaan Alkitabnya, biarkan Alkitab adik-adik tetap dalam keadaan terbuka. Sekarang, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya bisa duduk diam dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan dengan baik. Tuhan, berkati juga Kak Gledi yang akan menyampaikan firman Tuhan supaya bisa menyampaikan firman dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, untuk pembacaan Alkitab kita hari ini, Kak Gledi dibantu oleh 3 orang teman kita ya adik-adik, yaitu Gibbs, Adrina, dan Yoyada. Ezra 1 ayat 1 dan 2. Koresi mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Koresi, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koresi, raja Persia itu untuk mengenakan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresi secara lisan dan tulisan. Pengumuman ini, beginilah perintah Koresi, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum, keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakin setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Adik-adik, masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Ya, cerita firman Tuhan minggu lalu tentang aku menjadi teladan Kristus, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan diajak untuk menjadi teladan Kristus melalui sikap dan perbuatan kita setiap hari dan dimanapun kita berada. Dan adik-adik, untuk cerita firman Tuhan hari ini diberi judul Aku Mau Membangun. Adik-adik, Kak Gledi mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik pernah nggak melihat orang membangun rumah? Adik-adik pernah nggak melihat orang membangun rumah? Ya, adik-adik pasti pernah ya melihat orang membangun rumah. Menurut adik-adik, membangun rumah itu gampang apa susah? Ya, membangun rumah itu susah ya adik-adik. Karena untuk bisa membangun sebuah rumah yang kokoh, kita memerlukan banyak hal yang harus dipersiapkan.
Misalnya, untuk bisa membangun sebuah rumah, kita memerlukan izin untuk bisa membangun. Kemudian, untuk membangun sebuah rumah, kita juga memerlukan banyak tenaga. Kita membutuhkan banyak orang, bukan cuma satu orang aja adik-adik. Kemudian, kalau kita mau membangun rumah, diperlukan banyak bahan bangunan. Nah, adik-adik tahu nggak bahan bangunan untuk membuat suatu rumah? Sebuah rumah itu apa aja? Ayo, kira-kira adik-adik tahu nggak? Ya, ada batu bata, ada semen, ada apa lagi? Ada pasir, ada kayu, ada besi, dan masih banyak lagi adik-adik bahan-bahan bangunan yang dipakai untuk bisa membangun sebuah rumah. Nah, selain itu adik-adik, untuk bisa membangun sebuah rumah, kita membutuhkan biaya yang cukup banyak. Nah, adik-adik, sekarang coba adik-adik bayangkan bagaimana jika kita harus membangun sebuah kota, suatu kota yang sebelumnya sudah hancur dan kita harus membangun kembali. Gimana? Coba adik-adik bayangkan, susah nggak ya untuk bisa membangun kembali sebuah kota yang sudah hancur untuk dibangun kembali? Nah, pasti susah ya adik-adik. Untuk membangun sebuah rumah aja kita memerlukan banyak hal, kita harus mempersiapkan banyak hal. Apalagi untuk membangun sebuah kota yang tadinya sudah hancur dibangun kembali. Nah, adik-adik, untuk bisa membangun kembali kita memerlukan kerja keras, kita memerlukan semangat agar pembangunan itu bisa dilakukan dengan baik. Adik-adik, inilah yang dialami oleh bangsa Israel pada saat mereka berada di pembuangan di Babel, di mana mereka diberi kesempatan untuk membangun kembali kota mereka, yaitu Yerusalem yang sudah hancur. Kehancuran Yerusalem ini adik-adik adalah hukuman bagi bangsa Israel karena mereka terus-menerus berbuat hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Sehingga kota Yerusalem diserang oleh bangsa Babel dan orang-orang Israel yang ada di Yerusalem harus dibawa ke Babel sebagai tahanan. Adik-adik, Kitab Esra yang kita baca hari ini mencatat peristiwa bagaimana Tuhan Allah yang setia akan janji pemeliharaannya memulihkan keadaan bangsa Israel dari pembuangan di Babel kembali ke Yerusalem. Dan Esra yang adalah seorang pemimpin yang baik, memiliki kesetiaan yang kuat dan kasih yang mendalam kepada firman Tuhan. Ia ditugaskan untuk memberikan semangat kepada bangsa Israel agar bangsa Israel dapat membangun kembali kota Yerusalem dan juga rumah Tuhan yang hancur. Kehancuran Yerusalem ini adik-adik adalah hukuman bagi bangsa Israel karena mereka terus-menerus berbuat hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Sehingga kota Yerusalem diserang oleh bangsa Babel dan orang-orang Israel yang ada di Yerusalem harus dibawa ke Babel sebagai tahanan. Adik-adik, pada waktu bangsa Israel ada dalam pembuangan di Babel sebagai tahanan, untuk menggenapkan janji Tuhan kepada bangsa Israel seperti yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia, maka Tuhan menggerakkan hati Raja Persia, yaitu Raja Kores, untuk mengizinkan bangsa Israel, orang-orang Israel yang ada di pembuangan di Babel, untuk kembali ke Yerusalem yang terletak di Yehuda. Ya adik-adik, karena Tuhan menggerakkan hati Raja Kores, maka Raja Kores memberi perintah dan pengumuman ke seluruh kerajaan yang dipimpinnya. Ia mengatakan bahwa Tuhan Allah telah mengaruniakan kerajaan-kerajaan baginya, dan untuk itu Tuhan juga memberi tugas kepadanya untuk membangun kembali rumah Tuhan di Yerusalem. Adik-adik, untuk membangun rumah Tuhan di Yerusalem, maka Raja Kores mengizinkan orang-orang Israel yang ada di Babel untuk kembali ke
Yerusalem. Raja Kores juga mengatakan, siapapun yang termasuk umat Tuhan, maka Tuhan akan menyertai mereka kembali ke Yerusalem untuk membangun rumah Tuhan di sana. Dan untuk mereka yang tetap tinggal di Babel, mereka juga harus ikut membantu pembangunan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem itu dengan cara memberi emas, perak, harta benda, dan ternak selain persembahan sukarela yang harus mereka berikan untuk pembangunan rumah Tuhan. Adik-adik, Tuhan juga menggerakkan hati umat Israel di Babel, hingga mereka pun mempersiapkan diri untuk kembali pulang ke Yerusalem dan membangun kembali Yerusalem dan juga rumah Tuhan yang hancur. Nah, rumah Tuhan itu apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Ya, rumah Tuhan adalah tempat kita beribadah dan melayani Tuhan. Dan rumah Tuhan itu bukan hanya bangunannya saja adik-adik, tetapi juga persekutuan kita dengan Tuhan bersama dengan orang-orang Kristen lainnya. Dan yang harus adik-adik ketahui, tubuh dan diri kita ini juga adalah rumah Tuhan. Seperti yang ada tertulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Nah adik-adik, karena diri kita ini adalah rumah Tuhan, bagaimana ya caranya kita membangun diri kita ini sebagai rumah Tuhan yang nggak bisa hancur? Gimana caranya? Iya, dengan cara mematuhi semua perintah Tuhan. Selalu dengar-dengaran akan nasihat orang tua, nasihat dari mama papa. Kemudian juga adik-adik harus selalu rajin ibadah kepada Tuhan dan ikut serta dalam pelayanan. Misalnya, ikut melayani dalam IMPA online seperti ini adik-adik. Adik-adik bisa terlibat untuk membaca Alkitab, atau berdoa syafaat, atau juga dalam kesaksian puji-pujian. Selain itu, adik-adik harus rajin baca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Lalu, adik-adik juga harus rajin berdoa, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan adik setiap hari. Dan adik-adik juga bisa melalui doa memohon pertolongan dari Tuhan Yesus. Dan adik-adik juga harus mau dan dengan sukacita memuji Tuhan melalui nyanyian, tari-tarian, ataupun bermain musik yang adik-adik bisa lakukan. Selain itu, mengasihi sesama juga harus adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Baik itu mengasihi mama, papa, kakak, adik, oma, opa, om, tante, teman-teman kita, siapapun itu yang ada di sekitar kita harus kita sayangi, harus kita kasihi. Dengan adik-adik menerima dan melakukan perintah Tuhan, maka adik-adik juga harus yakin bahwa Tuhan akan menolong dan menggerakkan hati adik-adik seperti halnya Tuhan telah menggerakkan hati Raja Kores agar adik-adik dapat terus membangun diri adik-adik, menjadikan diri adik-adik sebagai rumah Tuhan yang kokoh, yang tidak dapat hancur. Nah, adik-adik, pelajaran yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan hari ini adalah untuk membangun rumah Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus taat dan setia mematuhi perintah Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Dan jika Tuhan menggerakkan hati umatnya, maka tidak ada lagi yang mustahil untuk dilakukan. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh adik-adik lakukan dalam hidup adik-adik setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar hari ini. Tuhan berkati kami agar dapat terus membangun diri kami menjadi rumah Tuhan yang kokoh dan tak dapat hancur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Wah, adik-adik, luar biasa sekali firman Tuhan yang baru kita dengarkan. Adik-adik, kita diharapkan turut membangun rumah Tuhan dalam diri kita dengan cara selalu taat dan setia melakukan perintah Tuhan. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, Aku gereja, kau pun gereja. Nah adik-adik, mari bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu pujian ini. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan juga bukan menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia, terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda jua. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan kepada kami hingga saat ini. Pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia kami ini Tuhan, di tengah situasi, kondisi pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, hingga jajaran yang terendah. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat, kebijaksanaan, agar apapun keputusan yang diambil merupakan keputusan yang baik untuk kami bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, gereja GPIW Philadelphia Bintaro. Berkati Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, serta presbiter-presbiter yang melayani Tuhan Yesus setiap minggunya. Berkati mereka agar mereka selalu sukacita dan semangat dalam melayani Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk IMPA kami, walaupun kami beribadah lewat online, tapi kami bersyukur Tuhan, lewat IMPA online kami bisa memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak-kakak layan yang setiap minggunya melayani Tuhan Yesus, kiranya mereka tetap semangat, sukacita selalu Tuhan dalam melayani Tuhan. Saat ini kami berdoa juga untuk orang-orang yang sedang sakit, kiranya makanan, obat-obatan yang sedang dikonsumsi Tuhan berkati agar bisa memberikan kesembuhan kepada tubuh mereka Tuhan. Saat ini vaksin sudah disebarkan di seluruh Indonesia, berkati juga Tuhan
agar kita semua bisa terhindar dari virus corona dengan adanya vaksin itu, Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk orang tua kami. Kami bersyukur Tuhan untuk orang tua yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati agar orang tua kami tetap sehat selalu dan sukacita selalu, Tuhan Yesus, dalam mendidik kami setiap harinya, Tuhan. Kami berdoa untuk teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati mereka agar mereka bisa sembuh. Tuhan tahu saat ini kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan mempertemukan kami ketika COVID-19 ini selesai. Tuhan Yesus, kami bisa bersekolah, bisa bertemu dengan teman-teman kami. Saat impak kami juga bisa beribadah bersama-sama. Saat ini kami juga mau berdoa untuk diri kami sendiri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami agar kami tetap semangat dan sukacita selalu, Tuhan Yesus, dalam mengikuti sekolah via online ataupun ibadah via online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang dengar-dengaran sama orang tua dan dapat menjadi berkat untuk sesama, Tuhan. Doa yang belum sempurna ini, Tuhan, kami tutup dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita hampir selesai. Sebagai anak-anak Tuhan, kita turut membangun rumah Tuhan dalam diri kita dengan cara taat dan setia untuk melakukan perintah Tuhan. Seperti lagu yang akan kita naikkan adik-adik, Yesus berpesan. Adik-adik, yuk bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu ini. Berpesan dalam melanggar, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Ayat yang kedua ya adik-adik. Yesus berpesan bersinar terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Adik-adik, kita sudah sampai di akhir IHMP online kita. Sebelum kita berpisah, kita mau tutup dulu dalam doa ya adik-adik. Mari adik-adik, kita satukan hati kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Hari ini kami boleh berkumpul bersama dalam IHMP online. Kami boleh bernyanyi, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, kami boleh bersukacita bersama, kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan, biar firman yang sudah kami dengarkan, tidak hanya kami dengarkan begitu saja, melainkan boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, saat ini kami mau membawa setiap rencana kami, aktivitas kami dalam
dalam minggu ke depan Tuhan, dalam belajar kami, dalam sekolah kami Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati, mau melindungi, mau menjagai setiap apa yang akan kami kerjakan, setiap apa yang akan kami lakukan Tuhan, biar semuanya boleh seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami juga mohon kesehatan daripadamu, kiranya Tuhan kami semua boleh sehat selalu Tuhan, agar minggu depan kami boleh berkumpul kembali bersama dalam IHMK Online Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, inilah doa permohonan kami yang kami naikkan ke dalam nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, infak kita sudah selesai adik-adik. Nah, jangan lupa adik-adik untuk cek Instagram PA Philadelphia, karena di sana Kakak Layan sudah menyiapkan aktivitas buat adik-adik kerjakan. Dan setelah adik-adik kerjakan, jangan lupa untuk mengirimnya kembali. Adik-adik bisa mengirimnya langsung ke Instagram PA Philadelphia atau ke grup WhatsApp orang tua, atau adik-adik bisa juga loh mengirimkannya kepada Kakak Layan. Nah, adik-adik, untuk minggu depan kelas kecil akan mengadakan ibadah lewat Zoom. Yeay, seneng dong adik-adik, kita akan bertemu lewat ibadah Zoom. Dan adik-adik jangan lupa, infak Zoom itu dibuka pada pukul 10.45 ya. Jadi jangan sampai salah jadwal ya adik-adik. Nah, untuk adik-adik kelas tanggung, adik-adik tetap ibadah lewat YouTube ya. Nah, apalagi ya? Oh ya adik-adik, pada saat ini masih di musim pandemi seperti ini, adik-adik harus tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Jika harus bepergian, adik-adik jangan lupa menggunakan masker ya, dan selalu cuci tangan ya. Adik-adik juga harus memakan makanan yang sehat agar kesehatan kita tetap terjaga ya adik-adik. Nah, demikian pengumuman kita pada hari ini. Kakak Ida ucapkan selamat hari Minggu dan selamat bertemu di IMPA Online minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.